There's not much to do when all I... Kalau tulang masih lunak, tanda bayi harus dijaga. Kalau mau hidup enak, kerja keras jangan dilupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan, amin. Alhamdulillah senang banget nih teman-teman masih bisa untuk share aktivitas lagi. Kali ini aku awali kegiatan aku dengan mau masak-masak ya. Dan sebelum masak-masak di sini aku mau nyiapin dulu bahan-bahan masakannya biar nanti tuh pas sudah mulai masak-masak gitu ya, tinggal cemplang-cemplung ya teman-teman. Jadi nggak perlu bolak-balik sana sini gitu ya buat nyiapin bahan. Kalau misalnya pas aku tuh lagi nggak ngonten gitu ya, itu enak teman-teman, semua kerjaan itu tuh bisa aku sambil-sambiin gitu ya, sambil ngegoreng ini, bisa juga ngupasin bawang gitu. Tapi kalau pas dikontenin itu menurut aku agak rada ribet gitu ya. Jadi kalau misalnya pas mau dikontenin itu alangkah lebih baiknya gitu ya, semua bahan-bahan itu disiapin di awal gitu. Nah di sini aku tuh ngupas-ngupasin bawang gitu. Terus tadi di kompor itu aku juga udah ngerebus si telur puyuh ya teman-teman. Jadi itu disambi-sambi lah gitu ya. Dan di sini tuh mulai aja aku tuh buat ngiris-ngirisin si bawangnya juga. Kalian pada masak apa nih teman-teman untuk hari ini? Ada nggak nih menunya yang samaan kayak aku? Kalau aku mah hari ini tuh menunya itu aku pengen sambal ayam dicampur sama telur puyuh juga sedikit, dan juga dicampur sama sama jengkol gitu ya sedikit, biar jadi kayak lebih banyak gitu teman-teman hasilnya. Karena aku masakin itu buat makan siang, terus juga buat makan malam gitu ya. Kalau misalnya masih ada lebihnya ya sekalian buat besok pagi gitu ya. Makanya aku kalau masak itu banyak-banyak, karena aku tuh tim masaknya itu yang 1 kali sehari gitu ya teman-teman. Nah di sini aku potong-potongin ayamnya itu adalah ayam yang udah aku ungkep tadi ya pas aku food prep gitu. Jadi ini tuh ayamnya kan memang nggak terlalu banyak bumbu ya teman-teman. Jadi aku tuh putusin buat aku goreng aja, nggak apa-apa walaupun udah diungkep, tetap enak kok rasanya. Malah lebih enak gitu ya, ayamnya tuh jadi kayak lebih ada rasanya gitu. Nah di sini untuk si telenannya itu tuh aku cuci dan aku elap gitu ya teman-teman biar nggak jamuran. Pokoknya dilapnya itu pakai lap yang kering dan bersih. Oke, di sini aku langsung aja mulai masak ya teman-teman. Di sini aku pakai wajan yang legend aja karena itu yang lagi ada di luar, ya udah biar aja lah itu ya yang dipakai masak. Aduh ini tuh sebenarnya perutku juga udah mulai keroncongan gitu ya teman-teman, tapi ya mau gimana gitu ya. Seperti yang sering aku bilang teman-teman, di sini tuh kan memang nggak ada yang jual-jual lauk gitu ya. Padahal jujur kalau pas di hari belanja kayak gini gitu ya, harus food prep, itu kadang ngerasa kayak capek banget kalau misalnya harus ngejarin masak gitu ya. Tapi apalah daya teman-teman, kalau misalnya kita mau makan ya harus masak dulu gitu ya. Kalau misalnya harus masak mie gitu ya, masak mie aja gitu biar cepet. Rasanya tuh kayak kurang puas gitu teman-teman makan tuh kalau cuma pakai mie gitu ya. Nanti kalau aku udah masak mie, otomatis nanti buat makan malam ya masak lagi gitu kan. Jadi udah sekalian aja lah biar capek di siang hari ini. Nanti kalau misalnya udah kelar gitu ya, pengennya itu langsung mandi dan pengen langsung rebahan gitu. Nah di sini aku tuh sambil nungguin masakan di wajan sana, aku tuh juga sambil ngupas-ngupasin si telur puyuhnya. Aku kan beli telur puyuh itu 10.000 ya, atau sekitar 23 bijian gitu teman-teman. Tapi aku nggak masak semuanya ya, aku masaknya separuh aja, kayak sekitar 11-12 bijian gitu teman-teman yang aku masak, biar nanti tuh bisa dicampurin lagi gitu ya, sekali masak lagi gitu ya untuk si telur puyuhnya nanti. Makanya sini aku masaknya sedikit aja ya, kayak buat campur-campuran aja lah, biar hasilnya itu jadi kayak kelihatan lebih banyak gitu teman-teman. Been gone for way too long now. If I can lay down beside you. Hari ini tuh bener-bener hari yang lumayan sibuk banget buat aku pribadi ya teman-teman. Tapi walaupun aku sibuk gitu ya dan kayak ngerasa kejar-kejaran sama waktu gitu ya, aku tetap ngonten teman-teman. Karena apa ya, karena kan ngonten ini juga salah satu kerjaan aku yang lumayan ngasilin juga buat aku gitu ya. Jadi aku tetap pengen ngonten gitu teman-teman.
Mungkin kalau misalnya kayak udah bener-bener capek itu, mungkin kalau orang lain itu mungkin nggak ngonten gitu ya, ya udahlah nggak usah dikontenin karena udah capek. Kalau aku ya rasanya itu kayak rasanya sayang gitu teman-teman kalau nggak dikontenin gitu ya, karena kan walaupun aku nggak ngontenin gitu ya, tetap juga kan aku kerjain gitu ya. Jadi ya udahlah aku kontenin aja gitu, yang penting aku taruh aja handphonenya gitu ya, dan sesekali aku pindah-pindahin posisi gitu teman-teman. Kalau masalah ngedit itu bisa ngeditnya nanti-nanti gitu ya, yang penting udah ada dulu videonya. Kadang kalau misalnya pas aku lagi rajin-rajinnya gitu teman-teman, dalam sehari aku bisa ngedit 4 video, tapi kadang nggak aku voice over langsung gitu ya, palingan besoknya baru aku voice over, terus besoknya lagi aku ngedit lagi, besoknya lagi baru aku voice over lagi gitu ya, biar nggak terlalu ngap-ngapan banget dengan kejar-kejaran waktu ngedit gitu ya, terus juga waktu voice over. Nah, seperti yang sekarang ini teman-teman, ketika aku voice over gitu ya, anak-anak tuh berisik banget gitu ya, teriak-teriak. Sebenarnya itu nggak nyaman banget teman-teman kalau misalnya voice over terus ada orang berisik, karena takutnya yang denger gitu ya, jadi nggak nyaman gitu. Nah, ini tuh karena tadi aku voice overnya itu di di kamar depan gitu ya, anak-anak berisik, aku tuh pindah ke dapur teman-teman. Ya semoga lah anak-anak itu nggak terlalu kedengaran banget suaranya ke sini. Kalau tadi tuh bener-bener kenceng gitu ya, anak-anak itu teriak-teriaknya di sana. Sekarang itu sebenarnya mau voice over di siang hari agak terkendala teman-teman ya, sering terkendala gitu. Karena kebetulan tetanggaku lagi ada yang renovasi gitu ya. Yang jadi yang jadi permasalahan itu terkadang kan suka ngetuk-ngetuk gitu ya, mukul-mukul. Jadi kan itu otomatis masuk kayak ke video gitu ya. Jadi kadang itu kalau misalnya mau voice over nunggu gitu ya teman-teman, kalau misalnya udah agak tenangan gitu ya suasananya di belakang rumah, baru aku voice over. Kadang kalau misalnya mau voice over di malam hari teman-teman, kadang udah ngerasa capek duluan dan males gitu ya. Kalau dari malam hari itu pengennya itu istirahat gitu loh teman-teman. Oke deh, ini dia ya masakan aku untuk hari ini teman-teman. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya ya. Oke, setelah selesai masak seperti biasa, di sini tuh aku langsung aja buat bersih-bersih teman-teman. Nah, ini anak-anak tuh sebenarnya udah buka baju, dia tuh udah pada minta mandi teman-teman. Nah, itu si kakak itu nggak bisa gitu ya buka singletnya sama buka singletnya lah gitu ya. Makanya dia itu datang buka-buka kayak gitu teman-teman. Jadinya ya udah deh gitu ya. Kayak kayak aku bukain baju gitu teman-teman, terus anak-anaknya pada aku suruhin mandi. Kadang kalau misalnya aku tuh lagi sibuk di dapur kayak gini di siang hari gitu ya, anak-anak aku suruh mandinya itu di belakang rumah biar aku tuh bisa mantau gitu ya. Kadang kalau misalnya mereka mandinya di kamar mandi teman-teman, kadang pintunya itu suka ditutup-tutupin gitu loh sama anak-anak, dan takutnya nanti mereka malah kekunci gitu ya di kamar mandi, kan kita nggak tahu gitu ya. Makanya kalau pas lagi sibuk kayak gini, ya mendingan anak-anak aku suruhnya mandi di luar, aku suruh mereka berenang-berenang dulu. Nanti kalau misalnya aku udah agak senggang sedikit gitu ya, langsung deh aku sabunin mereka, terus langsung aku siap-siapin mereka buat tidur gitu. Nanti kalau misalnya mereka udah tidur, lanjut lagi gitu ya ke kegiatan. Alhamdulillah sih teman-teman, walaupun semuanya ini tuh kelihatan melelahkan, walaupun semuanya itu kelihatan kayak bikin capek kayak gitu ya teman-teman, alhamdulillah aku benar-benar menikmati banget ya momen-momen ini. Nah, ini sebelum anak-anak mandi mereka pada minta minum teman-teman ya. Jadi ya udah aku kasih minum dulu. Oke, singkat cerita teman-teman, ini aku lanjut kegiatan aku. Ini aku mau buka paket. Ini aku kedatangan paket. Itu datangnya itu sih sebenarnya tadi ya teman-teman. Jadi paketnya itu datang, cuman belum sempat aku buka karena ya masih sibuk ya teman-teman, nguprek di dapur gitu. Dan itu sebenarnya udah agak lumayan sorean gitu ya. Tadi aku juga udah mandiin anak-anak, udah nidurin, terus aku juga udah istirahat. Dan di sini aku lanjutin buat ngebukain paket ini. Karena memang udah kayak nggak sabar gitu ya teman-teman buat ngebukain paket ya. Dan ini tuh adalah paket kado hadiah ulang tahun teman-teman. Masya Allah, masih ada gitu ya berdatangan paket dari subscriber hadiah ulang tahun. Nah, ini teman-teman, paket ini tuh dikirimin sama Mam Pipit yang ada di Medan teman-teman. Jadi Mam Pipit ini juga ada channel YouTube. Nanti aku sematin ya untuk channel YouTube-nya Mam Pipit di layar. Jadi dia tuh ngirimin aku kado. Aku tuh nanya sih sebenarnya kadonya apa, tapi dia nggak mau ngasih tahu. Katanya tuh ya udah biar dilihat sendiri aja. Dan ternyata alhamdulillah teman-teman, ini dia kadonya. Masya Allah, aku tuh bener-bener seneng banget teman-teman ya dapat kado ini tuh ya. Nah, ini sini aku mau bukain dulu. Dan tara, ini dia teman-teman teko yang cantik banget warna pink.
Wah, Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman. Alhamdulillah punya teko baru yang bener-bener cantik banget ya. Kadonya yang bener-bener pasti bakalan berguna banget buat aku. Karena di rumah itu nggak terlalu banyak teko gitu ya teman-teman. Ada sih tekonya tapi warna-warni gitu. Nah kalau ini kan cantik banget. Terima kasih ya untuk Mam Pipit yang udah ngasih aku kado yang super duper cantik, dan pastinya itu pasti berguna banget buat aku. Pokoknya terima kasih untuk Mam Pipit, murah rezeki selalu ya Mam, dan semoga channel YouTube-nya juga makin sukses, dan semoga Mam Pipit dan keluarga diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Amin. Know that you're right. Oke deh, lanjut. Di sini aku tuh mau sapu-sapu juga di dapur karena seharian ini baru ini aku sapuin dapur. Kalau nyapu-nyapu yang lain kadang tuh suka dibantuin gitu ya sama Pak suami. Tapi kalau dapur itu memang nggak ada teman-teman ya dibantuin, karena kan aku sibuk yang nguprek di dapur ya. Jadinya ya setelah kerjaan aku selesai barulah aku sapu-sapu gitu ya dapurnya. Jadi di sini setelah aku udah tadi food prep, masak gitu ya, dapur udah aku bersihin, baru deh sekarang tinggal disapu-sapuin aja. Get you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Alhamdulillah dapur udah bersih. Di sini aku lanjut ke kamar juga. Ini di kamar juga teman-teman, Masya Allah berantakan banget ya. Ini tuh udah agak sore baru sempet aku beresin kamar ini, dan ini bener-bener amburadul. Kalian bisa lihat ya, bener-beneran berantakan banget teman-teman untuk si kasur ini, kasur kamar ini gitu ya. Karena dari pagi tuh nggak sempet aku beresin. Pokoknya tadi aku ke pasar itu anak-anak sama Pak suami itu masih tidur teman-teman, dan setelah pulang pasar aku udah sibuk dengan kerjaan aku di dapur. Jadinya kamar ini udah sore baru aku beresin. Jadinya ya sehari ini kamar ini bener-bener berantakan kayak gini ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Sekarang mumpung aku tuh udah udah agak legaan kerjaannya, aku beresin kamar ini, aku bersihin ya, setidaknya walaupun sebentar kamar ini tuh bisa bersih dan rapi ya teman-teman. Walaupun kamar ini tuh nggak bakalan bertahan lama untuk bersih dan rapinya, tapi nggak apa-apa, it's okay. Walaupun sebentar setidaknya adalah gitu ya rapinya dalam sehari itu ya teman-teman. Ya resiko kalau kita tuh masih punya anak kecil gitu ya, jadi rumah itu bakalan jarang banget buat bersih. Tapi nggak apa-apa, harus tetap semangat ya teman-teman, karena nanti mungkin setelah anak-anak besar gitu ya, kita bakalan rindu rumah diacak-acak gitu teman-teman. Nah di sini aku kebas-kebas juga untuk kasurnya ya teman-teman. Di sini aku pakai sapu lidi aja biar lebih enak gitu ya ngebersihinnya. Karena kalau pakai sapu lidi itu kayak kalau misalnya ada bulu-bulu rambut gitu ya, nah itu juga ini ya terbersihkan gitu. Oke, setelah aku bersihin untuk si kamarnya, lanjut aja di sini aku sapu-sapuin juga. Pokoknya ini tuh kamar baru ini nih teman-teman disapu ya. Aduh pasirnya itu ya Allah, aku nggak tahan banget teman-teman sama pasirnya. Jalan ke kamar ini tuh udah jalan berasa kayak jalan di tanah gitu ya, karena pasirnya itu bener-bener banyak banget teman-teman. Berasa banget gitu ya pasirnya itu diinjaknya tuh di lantai, bener-bener lantai tuh kayak jadi kasar gitu loh teman-teman. Nah di sini aku sapu-sapuin aja lah untuk kamar ini dulu ya. Setidaknya kamar ini tuh udah bersih, udah rapi, dan ini dia kamarnya udah lumayan enak dipandang lah ya daripada tadi teman-teman. Walaupun nggak rapi-rapi banget dan nggak estetik-estetik kayak kamar orang-orang gitu ya. Oke deh, lanjut. Di sini tuh aku beresin juga di area ruangan serbaguna teman-teman. Masya Allah ini tuh udah bener-bener parah ya untuk si untuk si pasir-pasirnya. Dan ini posisinya itu udah sore hari lagi gitu ya teman-teman. Dan ini tuh kayak setelah kerjaan ini selesai aku juga mau ngajakin anak-anak buat mandi lagi ya. Ya gitu aja lah teman-teman, kerjaan terus setiap harinya gitu. Nah di sini aku sapuin sedikit, baru habis itu aku bentangin lagi kasurnya, dan setelah itu baru lanjutin nyapu lagi, biar anak-anak itu bisa nonton TV gitu ya sambil nungguin aku gitu ya teman-teman selesai nyapu gitu, karena ini kan udah lumayan sore, jadi ini tuh mau langsung mandi nanti biar istirahat. All I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone, I will. Kalau masalah sapu-sapu sih teman-teman, kalau misalnya di area ruang depan ini tuh tadi udah disapuin sedikit sama Pak suami gitu ya pagi, tapi ya pagi gitu ya lah, kalau udah sore gini ya udah berantakan lagi dan udah kotor lagi gitu. Jadi di sini aku sapu-sapuin dulu.
Dan sesibuk apapun aku di hari ini teman-teman, aku tetap ngusahain buat nyuci ya. Itu jadi aku juga nyuci, tapi alhamdulillah sih nyucinya bukan aku ya, tapi pak suami. Jadi aku tuh tinggal ngejemur aja teman-teman. Makanya di sini tuh pakaian-pakaianku juga udah pada kering, dan rasanya itu lega gitu teman-teman kalau misalnya setiap hari tuh nyuci gitu ya, pakaian tuh nggak terlalu banyak yang kotor gitu ya. Terus juga cucian itu nggak yang numpuk gitu kan, lipatan pakaian juga nggak terlalu numpuk-numpuk gitu ya, karena kan nggak terlalu banyak cucian, makanya kayak berasa lebih lega dan berasa lebih enak aja gitu kalau misalnya nyuci setiap hari tuh. Oke deh, terakhir di sini kerjaan aku tuh ngangkat jemuran dulu teman-teman, dan sekalian aku tuh juga mau ucapin makasih buat kalian semua yang udah selalu nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf banget kalau misalnya ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.